Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini marilah kita bersama-sama berusaha untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita bisa menjadi hamba Allah yang meraih kebahagiaan baik secara zahir maupun secara batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan artian kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat keramaian terutama di tempat kesepian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya sebelum kita melakukan takwa kepada Allah, kita itu sudah diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Tanpa berbuat kita sudah beruntung. Kenapa demikian? Karena kita menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi umatnya Rasulullah yang Allah utus ke bumi sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 106 Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Sebab musabab diredamnya murka Allah, katanya tafsir Jalalin, lil alamina, terhadap alam semesta. Sehingga kita sebagai umat dikenal dengan nama ummatum marhumah, umat yang Allah sayangi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hal ini dapat kita buktikan kalau kita adalah ummatum marhumah. Kita pelajari sejarah umat-umat terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu. Salah satu contoh umpamanya umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel, yang hidup enak di daerah Mesir. Allah turuti semuanya. Bahkan Allah turunkan manna wassalwa dari langit, permin yang rasa madu dan panggang ikan puyuh langsung dari surga setiap hari dituruti. Bahkan kalau jalan alaikumul ghamamah, ditutupi mendung, tidak kepanasan di padang pasir. Ini ketika Fir'aun bala tentaranya terkalahkan, Allah kirim wahyu perintah kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar supaya melakukan sholat Jumat di hari Jumat. Untuk sebagian penduduk Mesir yang berada di desa Ailah yang berhadapan langsung dengan pantai Kulzum. Insya Allah kalau di browsing di internet ada. Ini mereka melakukan protes. Kenapa? Karena di hari Jumat biasanya hasil tangkapan ikan berlimpah ruah. Bu ya dipindah ke selain hari Jumat. Matur kepada Nabiullah Musa alaihissalam, diterima, masya Allah. Sama Allah diterima. Sholat Jumat dipindah ke hari Sabtu, untuk menghormati mereka sebagai para nelayan yang menangkap ikan. Karena di hari Jumat hasil tangkapannya berlimpah ruah. Masya Allah, kita tahu semua yang terjadi di bumi Allah yang atur. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Tidak ada mereka memiliki kehendak kecuali kehendak Allah yang terjadi di bumi. Ikannya yang di hari Jumat ikut pindah di hari Sabtu. Jadi hasil tangkapan ikan di hari Jumat tidak menghasilkan, melainkan sebaliknya, kalau di hari Sabtu hasil tangkapannya berlimpah ruah. Akhirnya penduduk desa Ailah tidak mengerjakan sholat Jumat di hari Sabtu sebagaimana mereka minta, tetapi mereka memilih menangkap ikan di hari Sabtu. Di samping itu mereka menunjukkan bahwa dirinya benar dan sombong atas meninggalkan perintah Allah. Akhirnya Allah murka dengan perintah, falamma atau ammanuhu anhu kulna lahum kunu kirodatan khosiin.
Desa Ailah sama Allah penduduknya yang meninggalkan sholat Jumat di hari Sabtu, kunu jadilah kalian qiradatan monyet, kera khosiina yang hina. Penduduk desa Ailah sama Allah 3 hari 3 malam dijadikan kera dan mati dalam keadaan menjadi kera. Hal ini kita pelajari dalam surat Al-A'raf. Allah ceritakan kepada kita, was'alhum manil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada mereka Muhammad, orang-orang Yahudi yang masih hidup di masamu, anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, desa yang berhadapan langsung dengan pantai. Tafsirnya Korea itu Ailah dan lautnya Bahr adalah Kulzum. Apa yang terjadi mereka idyaduna fis sabti, ketika mereka memburu ikan di hari Sabtu, yauma sabtihim syur'a, kalau di hari Sabtu itu ikan syur'an pakai shin, aidhahiratan anil ma, kelihatan di permukaan laut, tinggal ngambil. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim, kalau enggak hari Sabtu enggak ada ikan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Itu bukti kalau umat terdahulu meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah berupa nangkap ikan di hari Sabtu, Allah siksa, Allah musnahkan. Kenapa itu terjadi? Karena Nabiullah Musa alaihissalam bukanlah nabi rahmatan lil alamin. Bahkan di Al-Quran beliau bergelar wa kallamallahu Musa taklima. Hanya nabi yang disebut pernah difirmani Allah di Bukit Tursinan. Itu salah satu bukti. Atau bukti yang lain, bagaimana dengan penduduk desa Sodom, umatnya Nabiullah Lut alaihissalam, yang kita kenal sekarang gemar melakukan LGBT, hubungan sesama jenis. Diutuslah Nabiullah Lut alaihissalam kepada beliau, kepada umat desa Sodom. Beliau amar ma'ruf nahi mungkar tiap hari. Dalam surat An-Naml Allah jelaskan, a'innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu adalah umat bodoh yang saya tahu. Kenapa begitu? A'innakum lata'tunar rijal, kalian itu melakukan hubungan intim sesama laki-laki min dunin nisa, tanpa ada wanitanya, syahwatan, dengan penuh gairah nafsu. Bal antum qaumun tajhalun, katanya Nabiullah Lut alaihissalam. Tiap saat beliau amar ma'ruf, mengajak umatnya untuk bertobat kepada Allah, berhenti melakukan LGBT. Malah umatnya dengan tanggapan sinis mengatakan, famaka najawab qaumihi illa angqalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Umatnya menjawab, usir saja Lut, keluarga dan pengikutnya dari desa Sodom, karena innahum unasun yatatahharun, orang-orang itu hanya sok suci. Karena perintah ajakan Nabiullah Lut alaihissalam sudah tidak digubris, Allah kirim 2 malaikat yang pas kebetulan menjelma jadi pemuda ganteng rupawan sesuai selera mereka. Menamu habis isya, 2 malaikat mengatakan, qala inna rasula rabbik ilaik fa asri bi ahlika bikit minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh wa laysa subhu biqarib. Kami berdua adalah utusan Tuhanmu Nabiullah Lut, dan Allah perintahkan kamu untuk keluar dari desa Sodom. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak, jangan pernah ada yang menoleh ke belakang jika keluar dari desa Sodom. Illam ra'atak, kecuali istrimu, biarkan saja. Inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib, dan janji Allah untuk menghancurkan desa Sodom itu di waktu subuh, dan bukankah subuh sebentar lagi. Ini ketika terjadi percakapan antara Nabiullah Lut alaihissalam beserta 2 malaikat yang menjelma jadi pemuda rupawan. Istrinya keluar memberi maklumat semacam kentongan, katanya tafsir Jalalain, kepada umatnya kalau di rumahnya Nabiullah Lut alaihissalam ada pemuda rupawan. Akhirnya umatnya datang, faja'ahu qaumuhu yura'una ilaih, berbondong-bondong, sampai Nabiullah Lut alaihissalam mengatakan, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah
wala tuhzuni fi dhaifi. Wahai umatku, wahai kaumku, itu loh istriku anak-anakku rabiun, nikahin anak-anakku, jangan bikin malu aku sama tamu-tamuku. Fattaqullaha wala tuhzuni fi dhaifi. Alaisa minkum rajulur rasyid. Bukankah kalian adalah manusia yang normal, yang bisa hubungan intim sama lawan jenis? Lagi-lagi umatnya mengatakan, qalu malana fi banatik wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu lah tahu siapa yang kami mau dan kami tidak butuh putrimu. Akhirnya Nabiullah Lut keluar dari desa Sodom dengan berat hati karena sayang kepada umatnya. Akhirnya Allah kirim malaikat Jibril. Apa yang terjadi dengan desa Sodom? Tanah Sodom bagian atasnya sama malaikat Jibril dijadiin bagian bawah dengan cara diangkat tanahnya, satu desa itu nyampe angkasa dibalik, dikubur hidup-hidup. Bagi warga Sodom yang nakal, yang keluar dari daerah Sodom sebelum tanahnya diangkat, Allah lempari pakai batu-batu panas. Allah ceritakan kepada kita, falamma ja'amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim bijaratan min sijilin mandud. Habis. Allah musnahkan. Kenapa itu terjadi? Karena Nabiullah Lut alaihissalam Allah utus bukan rahmatan lil alamin. Berbeda dengan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pikir kita adalah orang suci. Banyak di antara kita, saudara kita, istri kita, anak kita meninggalkan perintah-perintah Allah berupa sholat. Apakah ada bentuk penghancuran, pemusnahan Allah kepada kita? Tidak ada. Kenapa? Sejak turunnya Nabiullah Muhammad dengan visi famang kafar fa ummatihu qalilan summa natarruhu ila adzabis sa'ir. Umatnya Nabi Muhammad sama Allah diistidraj, dibiarin untuk melanggar. Allah kasih kesempatan untuk bertobat, kasih kesenangan umat tihu qalilan sebentar di dunia. Summa natarruhu ila adzabis sa'ir, sumben Allah lempar ke neraka sa'ir. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cerita-cerita yang sedikit seperti itu harusnya kita terbuka bahwa kita adalah umat yang Allah sayangi. Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah khaira ummatin, the best umat. Dibanding umat-umat terdahulu kita terbaik. Kita dikasih banyak keuntungan oleh Allah berupa malam Lailatul Qadar. Bisa haji hanya di antara subuh sampai terbit fajar. Keistimewaan banyak yang kita peroleh. Hal ini kita peroleh karena kita punya Rasulullah yang namanya Muhammad bin Abdullah sebagai Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin, dan paling besarnya adalah rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah pantas kita hidup seenaknya tanpa memikirkan apa yang beliau cita-citakan di masa hidupnya? Paling tidak ketika beliau hidup gemar melakukan sholat berjamaah di masjid, itu kita tiru, kita lakukan. Paling tidak Rasulullah punya alasan suatu saat nanti akan memberi syafaat kepada kita umatnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah memilih hidup sederhana. Kita tahu beliau adalah hadlef, sangat susah secara finansial. Tidurnya saja pakai pelapa kurma. Makannya sehari kenyang, sehari lapar. 2 hari kenyang, 2 hari lapar. 3 hari kenyang, 3 hari lapar. Bukan beliau tidak bisa kaya. Allah tawarkan melalui malaikat Israfil, ar-radu alayya rabbi ayyaj'ala batha makkah dhahaban. Fa'abaitu. Allah menawarkan kepada saya melalui malaikat Israfil untuk menjadikan kerikil kota Mekah dhahaban emas. Fa'abaitu, saya tidak mau. Kenapa Nabi tidak mau? Katanya sahabat ditanya, li'anni uhibbu an aju'a yauman wa asba yauman. Saya suka, saya senang lapar sehari, kenyang sehari. Ketika turun ayat pertama di gua Iqra, Iqra ya Muhammad, beliau gemetar. Takut beban yang diperintahkan Allah kepada umatnya berat. Saking gemetarnya pulang ke rumah istrinya Khadijah. Zammilini, zammilini, kemulon aku dek. Belum selesai kemulan gemetar turun ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang kemulan, dikejar sama Allah padahal kondisi fisiknya masih lemah.
Bahkan akhir hayatnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Seharusnya kita sangat malu ketika kita berbuat yang tidak Rasulullah anjurkan, ketika Rasulullah tidak mencontohkan. Bahkan Al-Quran tegaskan, jika kita ingin meraih cinta dan ampunan Allah, ikuti dan tiru Nabi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti saya. Kalau kalian ikut saya, yuhibbukumullah, Allah cintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan yang berbentuk cerita yang sedikit ini membuat kita termotivasi lagi untuk meraih semua apa yang beliau kerjakan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan umatnya beliau yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dan menjadi umatnya yang beliau sayangi, sehingga kita masuk harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mattasalat ainum bi dhanadhi wa udunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu biyadilun. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan ambaladina Indonesia hadza khassa wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu ajallu akbar. Aqimis shalah.